Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 Madrasah Sanawiyah untuk kurikulum tahun 2013. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas yaitu pembahasan pada bab 3, yakni tentang taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Jadi pada pembahasan bab 3 ini ada 4 poin yang akan kita bahas, yaitu diantaranya tentang taat, tentang ikhlas, tentang khauf, dan taubat. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu taat. Dalam buku ini kita sudah baca bahwa menurut bahasa taat itu berarti tunduk, patuh, dan setia. Adapun menurut istilah, taat itu bisa diartikan sebuah ketundukan atau kepatuhan terhadap perintah dan aturan yang berlaku. Tentu di dalam Islam taat ini diartikan kepatuhan dan ketundukan kepada perintah dan aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama kita. Jadi ketaatan kepada Allah berarti ketaatan atau kepatuhan serta ketundukan kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ketaatan ini juga berlaku pada ketaatan kepada aturan yang ditetapkan oleh manusia. Jadi kepada manusia juga berlaku namanya ketaatan kepada aturan-aturan manusia yang hubungannya dengan interaksi antar sesama manusia. Nah, lalu bagaimana kita bisa tahu apa peraturan-peraturan Allah untuk kita sehingga kita bisa mentaati peraturan-peraturan itu. Nah, tentunya untuk mengetahui aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu merujuk kepada Al-Qur'anul Karim, kepada Al-Qur'an. Nah, di dalam firman-firman Allah itulah, di dalam Al-Qur'an berisi aturan-aturan, larangan-larangan yang harus kita taati dan jauhi sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kita bisa melihat selain Al-Qur'an yang menjadi sumber aturan kita dalam Islam, ada juga namanya Al-Hadis yang merupakan perkataan-perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Rasulullah SAW yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an kita bisa menemukan satu ayat Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ati'ur rasula, taatlah kepada rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian, fa in tanaza'tum, dan jika kamu berlainan pendapat, fa in tanaza'tum fi syai'in, kemudian jika kamu berlainan pendapat terhadap sesuatu, farudduhu ilallahi war rasuli,
maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasulnya, yaitu Al-Hadis. Jadi kita disuruh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah. Ketika kita berlainan pendapat terhadap sesuatu, kita disuruh kembali kepada Allah dan Rasulnya, tentu kembali kepada Al-Quran dan kepada sunnah-sunnah atau hadis Rasulullah SAW. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu adalah lebih baik akibatnya, lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini di Quran surah An-Nisa ayat 59. Jadi dalam ayat ini secara ringkas kita diperintahkan untuk atiullah, taat kepada Allah, wa atiur rasulah, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan juga taat kepada ulil amri. Ulil amri di sini bermakna pemimpin atau rujukan atau orang yang kita ikuti. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, dalam ayat ini kita ada beberapa poin. Yang pertama yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai seorang muslim, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan satu kemutlakan, sesuatu yang paling utama, yang pertama dan yang harus didahulukan, dan dia mutlak adanya. Apa artinya mutlak? Yaitu tidak boleh tidak. Jadi kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah yang harus didahulukan, yang harus diutamakan, dan merupakan sesuatu yang mutlak, tidak boleh tidak. Jadi ketaatan kepada Allah itu tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa kita tawar-tawar. Dia adalah sesuatu yang bersifat mutlak, kemudian tidak boleh ada keraguan dan tidak ada tawar-menawar di dalamnya. Kemudian yang kedua, taat kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini poin yang kedua isi dari ayat yang tadi. Nah, ketaatan yang kedua adalah ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketaatan yang kedua ini juga adalah ketaatan yang bersifat mutlak, ketaatan yang berlaku setelah kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang harus kita dahulukan yaitu taat kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Karena ketaatan kepada Rasul ini juga bermakna kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memerintahkan kepada kita taat kepada Rasul-Rasulnya, taat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita melaksanakan ini, ketika kita taat kepada Rasul, itu berarti kita sudah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pula. Jadi ini adalah syarat yang kedua, ketaatan yang kedua setelah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man ata'ani, barang siapa yang mentaatiku, faqad ata'allah, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia sudah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man asani faqad asallah, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maksudnya bermaksiat, dia ingkar kepada Rasul, dia menolak Rasulullah atau dia berpaling dari Rasulullah SAW, faqad asallah, berarti dia telah mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah hadis yang menjadi dalil dasar bahwa ketika ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah itu adalah dua hal yang mutlak. Tidak boleh tidak boleh hanya taat kepada Allah lalu kita mengingkar Rasulullah. Begitu juga sebaliknya, tidak boleh kita hanya taat kepada Rasulullah dan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketaatan
kepada dua hal ini adalah sebuah kemutlakan. Tidak boleh tidak dan tidak boleh dipisahkan. Bahkan dalam hadis yang lain, ketaatan kepada Rasul adalah syarat seseorang bisa masuk surga. Ini hal yang mutlak. Berarti ini menjadi syarat kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kita harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yaitu taat kepada ulil amri. Nah, siapa di sini yang kita maksud ulil amri? Yaitu pemerintah, pimpinan atau presiden misalnya, atau semua yang berkecimpung di dalam pemerintahan. Ketaatan yang ketiga adalah perintah taat kepada pemimpin. Hanya saja ketaatan yang ketiga ini itu bersifat tidak mutlak. Kenapa tidak mutlak? Karena dia tergantung dan terikat. Maksudnya ada keterikatan, ada syarat yang harus dipenuhi agar ketaatan yang ketiga ini bisa berlaku atau bisa dibenarkan. Nah, menurut Muhammad Quraisy Shihab dalam buku ini bahwa pada kata ulil amri di dalam ayat yang kita sebutkan tadi dalam surah An-Nisa ayat 59, di situ tidak berdiri sendiri. Jadi ketaatan kepada ulil amri ini tidak berdiri sendiri, tapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Kita ulang kembali bunyi dari ayat yang kita bahas, yaitu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Dalam kata ulil amri minkum ini tidak diikuti dengan kata atiu. Jadi yang ada kata atiu itu hanya atiullaha wa atiur rasul. Adapun ulil amri ini hanya ada waw nasab atau waw yang menghubungkan antara ketaatan yang pertama dengan ketaatan selanjutnya. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, Muhammad Quraisy Shihab menerangkan bahwa ketaatan kepada ulil amri ini bukanlah ketaatan mutlak, tapi dia ketaatan yang bersyarat. Artinya syaratnya apa? Ketaatan kepada ulil amri atau pemerintah ini syaratnya haruslah tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu kita sederhanakan bahwa ketika kita taat kepada ulil amri, syaratnya harus ulil amri itu atau pemerintah itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dia segala ketetapannya, segala perintahnya, segala aturan-aturannya harus mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu perintah Allah dan Rasulullah SAW. Jadi ketaatan yang ketiga ini sifatnya tidak mutlak, dia memiliki syarat, yaitu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, atau tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ulil amri atau pemerintah kita memerintahkan atau membuat aturan yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah, maka kita bisa menolak, kita bisa bertolak belakang dengan hal tersebut. Adapun ketika perintah atau aturan atau segala yang diputuskan oleh ulil amri pemerintah kita itu sesuai dan merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis, atau dia tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah, maka kita wajib mengikuti atau taat kepada ulil amri sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang ikhlas. Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Nah, ikhlas merupakan akhlak yang agung. Jadi ikhlas ini adalah satu akhlak yang sangat mulia karena dia tidak hanya berkaitan dengan hati, dia juga berkaitan dengan lisan dan badan manusia atau perbuatan manusia. Kenapa demikian? Betapa tidak, ternyata amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu semuanya bergantung kepada niat. Sedangkan niat ini harus dibarengi dan memiliki syarat ikhlas semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-An'am
disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi dalam ayat ini kita diajarkan oleh Allah bahwa kita dalam beribadah, bahwa ibadah kita, salat kita, hidup dan mati kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna satu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah SAW dalam sabdanya, dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, bahwa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar ibnul Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, beliau berkata, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amal itu bergantung kepada niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu bergantung sesuai dengan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya hanya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang dia inginkan, au ila imra'atin yankihuha, atau kepada untuk seorang perempuan yang dia niatkan atau yang dia inginkan, yang dia ingin untuk nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan kepada hijrahnya itu. Apakah dia hijrahnya untuk dunia yang dia inginkan, kalau dia hijrah untuk mendapatkan dunia, maka dia akan dapatkan dunia. Ketika dia juga berhijrah untuk mendapatkan seorang wanita yang dia ingin untuk nikahi, maka dia akan mendapatkan itu. Tetapi ingat, ketika niat kita untuk dunia dan untuk sesuatu yang sifatnya untuk kesenangan di dunia, maka ingatlah, kita akan jauh dari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita hanya akan mendapatkan ganjaran yang hanya berlaku untuk sementara, hanya untuk dunia saja. Tetapi kita, ketika niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, maka ini bermakna kita betul-betul ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk dunianya, atau adapun niat-niat atau keinginan yang selain itu akan ikut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita menginginkan atau berniat hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, maka apapun yang mengikut selain dari itu yang kita inginkan, maka Allah akan ikutkan, Allah akan kabulkan. Itulah makna dari kata ikhlas. Jadi ikhlas ini berkaitan sekali dengan niat kita, apa yang ada dalam hati kita, apa yang termaktub dalam hati kita, tujuan kita, atau apa yang mendasari kita melakukan sesuatu amal atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita masuk kepada pembahasan al-khauf. Nah, di antara akhlak mulia yang menghiasi seorang muslim, seorang mukmin adalah al-khauf. Secara bahasa, khauf berasal dari bahasa Arab yang berarti takut, resah, khawatir, cemas. Jika didefinisikan secara lebih panjang, khauf berarti perasaan gelisah atau perasaan cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui secara pasti. Khauf dalam hal ini adalah satu sikap mental merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kurang sempurna pengabdiannya atau ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khauf ini, takut ini adalah rasa-rasa cemas atau rasa-rasa khawatir ibadah kita masih kurang, solat kita masih belum sempurna, puasa kita masih belum baik, atau akhlak kita masih kurang, perbuatan baik kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih kurang. Ini namanya al-khauf atau rasa-rasa khawatir, rasa-rasa cemas kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sifat khauf ini muncul disebabkan seorang telah benar akidahnya. Jadi seseorang dikatakan benar ketika dia masih ada rasa-rasa cemas. Berbeda ketika orang sudah merasa benar, sudah merasa sempurna, atau dia tidak ada lagi keraguan di dalam, atau tidak ada kecemasan, kekhawatiran dalam dirinya, maka ini boleh jadi kita justru masih banyak kekurangan. Jadi al-khauf ini adalah tanda yang muncul dalam diri manusia, dalam diri seorang hamba ketika dia masih khawatir, masih khauf, masih cemas-cemas. Berarti dia berhati-hati kepada Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati dalam beribadah. Ketika ini ada, maka ada namanya kontrol. Bagi manusia tidak memunculkan rasa kesombongan dirinya, tidak memunculkan rasa merasa sempurna, merasa sudah baik, dan merasa sudah tidak punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam ada satu sifat yang sering mengikuti al-khauf ini, yang dikatakan namanya ar-roja. Jadi al-khauf dan ar-roja. Adapun ar-roja itu artinya adalah ada sebuah harapan atau cita-cita atau keinginan. Jadi selain kita rasa-rasa cemas atau rasa-rasa takut, khauf, kita juga ada namanya harus memiliki sifat ar-roja atau harapan atau cita-cita, keinginan. Jadi selain kita merasa khawatir, kita juga harus berharap-harap. Kita harus berharap bahwa insya Allah ibadah kita sudah baik. Selain kita khawatir, mungkin saya masih kurang, ibadah sholat saya masih kurang misalnya. Selain itu kita juga harus berharap bahwa insya Allah kita berharap bahwa insya Allah ibadah kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan dalam sebuah teks-teks agama bahwa dikatakan al-khauf dan ar-raja ini adalah dua sayap, di mana salah satunya tidak boleh melemah dan salah satunya tidak boleh terlalu kuat. Jadi kita tidak boleh terlalu khawatir, di sisi lain kita terlalu khawatir, lalu kita tidak ar-raja, tidak punya harapan. Lalu kita juga tidak boleh terlalu berharap, tidak boleh terlalu ar-raja. Di sisi lain kita tidak punya rasa khawatir. Karena ini ibarat dua sayap, di mana dua sayap itu harus sama-sama harus ada kesamaan kekuatannya. Sayap kiri dan kanan ini harus punya kesamaan kekuatan. Al-khauf dan ar-raja ini harus sama-sama kuat, harus sama-sama kekuatannya. Tidak boleh di salah satunya lemah, salah satunya kuat. Jadi kita tidak boleh sayap ini ketika salah satunya lemah maka akan miring, tidak akan bagus pengendaliannya. Jadi roja dan al-khauf ini adalah satu pengendalian diri, di mana ketika kita khawatir, ketika kita al-khauf, takut, ibadah kita kurang, diri kita masih amal kita masih kurang, kita harus punya harapan agar kita tidak berputus asa. Adapun kita juga tidak boleh terlalu berharap, tidak boleh terlalu percaya diri bahwa ibadah kita sudah baik, sudah banyak, sudah amalan kita sudah sempurna, agar kita tidak terlalu sombong, tidak memunculkan at-takabbur, sifat sombong dalam diri kita. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan yang keempat, yaitu taubat. Pengertian taubat secara bahasa berarti kembali. Taba yatubu, taba kembali. Secara istilah taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali kepada diri kita yang dulu, tidak melakukan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sebagai manusia biasa, bukan berarti malaikat yang maksum, yang terjaga dari dosa. Kita manusia ada fitrah kita lah, fitrah kita selalu terpeleset, selalu melakukan dosa. Maka Allah memberikan satu sarana untuk kembali kepada Allah, yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, an Anasin, dari Anas, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam, setiap anak cucunya Adam atau bani Adam, khata'un, dia akan berbuat kesalahan, wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik mereka yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari dosanya dan tidak mengulanginya lagi. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas. Karenanya Allah memerintahkan untuk bertaubat kepada semua manusia. Jadi
kita tahu bahwa fitrah manusia yaitu kadang berbuat dosa atau luput atau berbuat kesalahan, maka kita diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh takut, tidak boleh ragu bahwa Allah akan mengampuni dosa kita selama kita bertaubat dengan sebenar-benarnya, atau dikatakan taubatan nasuha. Ini setelah Allah katakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika." Jadi Allah menerima semua taubat kecuali taubat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru, Allah tidak akan mengampuni ayyusyraka bihi, orang yang syirik kepadanya, wa ma duna dzalika liman yasha, dan dia mengampuni segala dosa selain itu, selain kesyirikan, Allah mengampuninya. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima, barang siapa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat dosa yang besar. Quran surah An-Nisa ayat 48. Jadi selain dosa syirik, Allah mengampuni semua dosa-dosa selain dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jenis dan syarat taubat. Nah, ada beberapa jenis taubat itu disertai dengan syarat-syaratnya. Yang pertama, taubat yang menyangkut dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat yang dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Jadi kita harus tahu bahwa dosa kita itu menyangkut kepada siapa. Kalau dosa itu yang menyangkut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syaratnya, yang pertama, meninggalkan perbuatan dosa itu. Jadi kita harus meninggalkan perbuatan dosa. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Jadi yang pertama kita tinggalkan, kemudian kita sesali perbuatan itu, kemudian 3, berniat untuk tidak kembali melakukannya. Jadi kita tidak ada niat untuk kembali melakukannya lagi. Jadi kita harus tinggalkan. Kemudian yang kedua, menyesali, betul-betul dalam hati kita sesali perbuatan itu. Kemudian yang ketiga, kita tidak kembali melakukannya lagi. Ini namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Adapun syarat dosa kita kepada sesama manusia, ketika kita bertaubat kepada Allah atas dosa kita kepada sesama manusia, syaratnya yang pertama meninggalkan perbuatan itu. Yang kedua, menyesali, kita menyesal kita melakukan dosa kepada saudara kita, kawan kita, kerabat kita. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi. Nah, ini sama dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun tambahannya bahwa yang keempat yaitu membebaskan diri dari hak manusia yang zalim dengan cara sebagai berikut. Nah, kita harus bebaskan hak kita dari manusia itu yang kita zalimi. Yang pertama, apabila menyangkut harta, kita harus kembalikan. Jadi ketika dosa kita itu adalah kita mengambil harta orang, mengambil hak orang, lalu kita taubat kepada Allah atas dosa kita kepada sama manusia, kita harus kembalikan hak itu. Kita harus kembalikan barang itu kepada saudara kita. Kemudian yang kedua, apabila menyangkut non materi seperti pernah memfitnah, menggunjingnya, ghibah dan lain-lain, maka hendaknya kita minta maaf kepada orang tersebut. Ketika kaitannya dengan non fisik, kita harus minta maaf kepada orang tersebut. Jadi perbuatan tobat ini adalah perbuatan yang sangat dicintai dan disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat menyukai orang-orang yang bertobat dan senantiasa mensucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Ya, saya kira itulah 4 pembahasan kita pada bab 3 ini, yaitu tentang yang pertama adalah tentang al-khauf, tentang taat, kemudian yang kedua ikhlas, yang ketiga al-khauf, dan yang keempat yaitu tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Ya, saya kira itu saja pembahasan kita pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada salahnya, itu datang dari diri saya. Kebenarannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.